Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Pratiwi, NPM C1C020-142. Kali ini saya akan membahas tentang ekuitas. Bentuk kepemilikan ekuitas ini akan menjadi pembeda antara bentuk kepemilikan bisnis. Bentuk kepemilikan bisnis ini ada 3. Yang pertama, perusahaan perseorangan atau proprietorship, yaitu model yang berasal dari pemilik yang menjadikan modal pemilik bisa berkurang, yaitu pemilik mengambil uang pribadi atau bisa disebut dengan prive. Yang kedua, persekutuan, modalnya berasal dari sekutu. Yang ketiga, perseroan. Pada perusahaan yang bentuknya perseroan terbatas, ekuitas yang berupa share capital hanya akan berubah kalau pada transaksi sehubungan dengan saham. Yang menjadi karakteristik utama dari suatu perseroan yaitu dipengaruhi oleh aturan hukum karena PT berbadan hukum. Yang kedua, menggunakan sistem saham karena ekuitas dari PT diwakili dengan kepemilikan saham. Kemudian yaitu share system. Kemudian saya akan menjelaskan tentang share system. Yang pertama, saham yang dimiliki oleh pemegang saham menjadi acuan untuk membagi secara proporsional laba atau rugi. Misalnya, Jiso memiliki saham di PT 60%, Jenny 30%, dan Lisa 10%. Jika perusahaan mengumumkan labanya sebesar $100, maka pembagiannya yang diperoleh paling besar yaitu 60% dikalikan dengan $100. Untuk Jiso, ini sebesar $30.000 dan Lisa sebesar $10.000. Begitu pula sebaliknya jika perusahaan mengalami kerugian. Kemudian, sebagai dasar juga untuk membagi dalam hak suara. Jika misalnya Jiso sebagai pemegang saham sebanyak 60% di PTA, maka dia memiliki suara 60% dan dalam RUAPS, yaitu hak suara untuk direkrut di perusahaan tersebut. Kemudian saham ini juga menjadi dasar untuk membagi secara proporsional aset perusahaan ketika perusahaan likuiditas. Jadi, misal perusahaan A tadi bangkrut, kemudian semua aset dijual, maka hasil penjualan aset itu pertama kali untuk melunasi utang perusahaan. Jika semua hutang sudah dilunasi pada kreditur, maka hasil penjualan aset itu untuk pemegang-pemegang saham istimewa terlebih dahulu. Yang ketiga, baru untuk pemegang saham biasa. Untuk pemegang saham biasa ini nantinya akan dibagi secara proporsional. Itu pun jika dari aset penjualan masih tersedia. Tetapi jika sudah habis untuk melunasi hutang, maka pemegang saham biasa tidak akan mendapatkan apapun. Kemudian share system ini juga untuk membagi secara proporsional. Ada yang namanya preemptive right atau hak untuk didahulukan, yaitu hak untuk didahulukan pemegang saham utama untuk membeli terlebih dahulu jika seandainya perusahaan menerbitkan saham baru. Jadi misalnya PTA menerbitkan saham baru, maka akan ditawarkan terlebih dahulu kepada Jiso, Jenny, dan yang terakhir adalah Lisa. Gunanya yaitu mempertahankan presentase kepemilikan mereka di perusahaan. Jika mereka tidak setuju, baru ditawarkan kepada pemegang saham yang baru. Ada beberapa jenis saham. Yang pertama ada ordinary share. Yang pertama itu adalah saham biasa. Keistimewaan yang dimiliki oleh pemegang saham biasa yaitu ada hak suara. Kemudian terdapat risiko pada saham biasa. Yang pertama, dia mendapatkan alokasi ketiga pada saat perusahaan bangkrut. Yang kedua, ketika perusahaan membagikan dividen, maka prioritas perusahaan adalah pemegang saham istimewa terlebih dahulu, baru pemegang saham biasa. Dan risiko yang ketiga yaitu tidak ada garansi bahwa pemegang saham biasa akan mendapatkan dividen karena dividen diambil dari saldo laba. Jika perusahaan mengalami kerugian terus-menerus, maka perusahaan tidak akan membagikan dividen. Jenis share yang kedua adalah preference share.
Keistimewaan dari pemegang saham istimewa ini yang pertama memiliki hak untuk mendapatkan dividen terlebih dahulu. Kemudian jika perusahaan membagikan dividen secara kumulatif, maka ketika perusahaan tidak membagikan laba, tidak membagikan dividen pada tahun sebelumnya, dan pada tahun sekarang perusahaan memperoleh laba, maka dividen diterima oleh pemegang saham istimewa ada dua, yaitu dividen yang tertunggak tahun sebelumnya dan dividen tahun sekarang. Tetapi jika tidak secara kumulatif, maka yang tertunda tahun sebelumnya tidak akan didapatkan oleh pemegang saham istimewa atau saham preferen. Keistimewaan yang kedua yaitu dia dapat mendapatkan urutan kedua dalam alokasi aset dijual ketika perusahaan mengalami likuiditas setelah melunasi hutang-hutang pada kreditur. Pada PT, ekuitas pada PT jika dirinci lebih detail terdapat yang pertama ada share capital. Share capital ini terbagi menjadi dua, yaitu ada share capital ordinary dan share capital preference. Kemudian ada yang dikenal dengan share premium atau agio saham. Yang berikutnya yang termasuk bagian dari ekuitas adalah saldo laba atau return earning. Selanjutnya ada accumulated order comprehensive income. Yang berikutnya, yang merupakan bagian dari ekuitas itu ada treasury share sebagai pengurang dari ekuitas. Karena treasury share, saham biasa perusahaan yang beredar dibeli kembali oleh perusahaan, karena yang beredar berkurang akibat treasury share menjadi pengurang dari ekuitas. Kemudian ada yang namanya non-controlling interest atau disebut pemegang saham minoritas. Akuntansi terkait dengan penerbitan saham. Selanjutnya kita masuk ke akuntansi terkait dengan penerbitan saham. Ada saham yang diterbitkan dengan menerbitkan nilai nominal. Ada juga saham yang diterbitkan tanpa nilai nominal. Untuk saham yang diterbitkan tanpa nilai nominal, biasanya ada yang digantikan dengan nilai yang ditetapkan atau state value. Kemudian nanti juga bicara cara penarikan saham melalui kombinasi. Jadi kita menerbitkan saham melalui suatu kombinasi lalu di mana kombinasi tersebut ada dua jenis saham. Untuk transaksi non-cash, kemudian yang terakhir yaitu biaya-biaya yang kaitannya atau biaya yang berhubungan dengan biaya penerbitan saham. Terbitkan dengan nilai nominal biasanya tidak menunjukkan bahwa perusahaan yang sahamnya memiliki nilai nominal rendah berarti perusahaan itu jelek. Perusahaan menetapkan nilai nominal yang rendah atau tanpa nilai nominal yaitu untuk menghindari terjadinya kontingensi liabilitas. Jadi seandainya saham itu tanpa nilai nominal, maka share capital ordinary langsung kita kalikan jumlahnya dengan saham yang diterbitkan dikalikan dengan harga pasar sahamnya. Tetapi jika seandainya tidak ada nilai nominal, nilai yang ditetapkan, maka nilai yang ditetapkan ini akan menjadi pengganti dari nilai nominal. Sehingga share capital ordinary kita hitung dengan jumlah saham yang diterbitkan dikalikan dengan state value. Selisih antara jumlah kas yang diterima dari penerbitan saham dengan share capital ordinary yang dicatat itu akan diakui atau dicatat pada akun share ordinary. Kan bersama dengan sekuritas lain. Sekarang yang berikutnya bagaimana seandainya saham itu diterbitkan melalui paketan atau dia diterbitkan bersama dengan sekuritas lainnya. Ada dua metode untuk mengalokasikan atau memisahkan, tetapi pencatatannya itu harus terpisah, mana yang merupakan saham biasa dan yang mana merupakan saham istimewa. Maka harus ada pengalokasian, yaitu kita kenal dengan dua metode. Yang pertama, ada metode proporsional. Metode ini digunakan jika kedua harga pasar baik harga pasar saham biasa maupun harga pasar dari saham istimewa. Keduanya diketahui. Yang kedua,
Tetapi jika informasi yang diketahui hanya pasar salah satu saham, maka kita menggunakan metode inkremental. Untuk penerbitan saham untuk transaksi non-cash. Jadi walaupun secara umum kita menerbitkan saham itu memperoleh cash karena penerbitan saham, menerbitkan obligasi itu adalah bagian dari cara perusahaan untuk mendapatkan dana dalam jumlah yang besar. Tetapi ada kemungkinan kita menerbitkan saham juga untuk transaksi non-cash. Misalnya kita menerbitkan saham karena kita memperoleh aset, atau kita menerbitkan saham karena kita membayar jasa yang diberikan, kemudian memberikan bonus kepada karyawan dengan menerbitkan saham agar mengikat karyawan tersebut pada perusahaan atau memberikan individu dalam bentuk saham. Observe, yang menjadi dasar perusahaan itu membeli kembali saham yang beredar, yaitu dilakukannya supaya saham perusahaan menjadi menarik. Karena walaupun membeli itu ada perusahaan itu sendiri, tapi setidaknya ada permintaan. Sehingga pada saat saham tersebut tidak punya harga pasar, dengan adanya permintaan, walaupun permintaan itu dilakukan oleh perusahaan itu sendiri, itu akan dianggap sebagai permintaan terbentuk, maka terbentuklah harga pasarnya. Bisa juga meningkatkan earning per share, karena jika ingin menghitung laba per lembar saham didapatkan dari pembagi lembar saham biasa yang beredar. Jika terjadi treasury share, otomatis jumlah lembar saham biasa yang beredar menjadi berkurang. Kalau pembaginya menjadi lebih kecil, otomatis earning per share-nya akan menjadi lebih tinggi. Bisa juga orang melakukan treasury share, ini karena sahamnya akan digunakan untuk diberikan kepada karyawan sebagai bonus. Atau melakukan treasury share untuk menyingkirkan pemegang saham yang tidak disenangi. Substansinya ada dua metode yang dikenal. Pertama, metode harga perolehan, dan yang kedua, metode nilai nominal. Treasury share itu akan mengurangi ekuitas. Treasury share sudah kita peroleh atau sudah kita tarik saham tadi, bisa kita jual kembali. Ada dua kemungkinan kita menjual kembali treasury share. Kita itu dengan harga di atas harga perolehan, atau ada kemungkinan kita menjual kembali treasury share itu dengan harga di bawah harga perolehan. Keduanya akan meningkatkan total aset dan ekuitas perusahaan. Kemudian, saham yang tadinya ditarik kembali itu bukan untuk dipensiunkan, tetapi pada akhirnya saham itu akan dijual kembali. Tetapi jika perusahaan memutuskan untuk menghapus saham itu kan harus melalui otorisasi atau melalui persetujuan.